King Solomon atau Raja Salomo, salah satu tokoh paling terkenal di sepanjang sejarah dunia yang dipercaya punya hikmat dan kekayaan di atas rata-rata manusia normal. Tapi di samping semua kemegahan dan kebijaksanaannya, aku yakin pasti banyak yang tahu tentang kisah Raja Salomo yang membangun bait suci di Yerusalem sebagai warisan turun-temurun untuk bangsa Israel. Dan seperti yang udah aku jelasin di episode sebelumnya, nggak disangka-sangka kalau kisah ini juga punya versi lain yang belum pernah terfikirkan dan agak kontroversial. Soalnya dalam teks The Testament of Solomon, Raja Salomo ternyata ngelakuin ritual pemanggilan iblis untuk bantuin dia membangun bait suci sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing. Makanya di video ini kita bakalan bahas lebih banyak lagi tentang para iblis dan roh-roh dunia yang pastinya punya berbagai macam bentuk dan karakter yang unik-unik. Seperti yang udah aku sampaikan di episode-episode sebelumnya, kalau teks perjanjian Salomo ini berhubungan dengan agama Yahudi dan kekristenan, karena banyak menyinggung tentang kisah Salomo dan Yesus Kristus dari kitab suci Yahudi dan Kristen. Tapi di sini kami tidak memaksa kalian untuk percaya mentah-mentah sama apa yang disampaikan di pembahasan ini. Jadi, tolong banget jangan diimani dan anggap aja ini cuma cerita dongeng untuk hiburan, karena kisah Raja Salomo di versi ini agak beda nih dari versi originalnya yang tertulis dalam kitab suci Yahudi. Karena di sini aku ngambil sudut pandang dari versi cerita The Testament of Solomon yang udah dipengaruhi sama budaya Yunani dan mitologi lain. Contohnya kayak Cerberus, anjing neraka berkepala 3 dari mitologi Yunani yang jadi peliharaannya dewa Hades di Underworld, atau anjing neraka Garm di mitologi Nordik yang jadi hewan peliharaannya Dewi Hel untuk menjagain dunia bawah. Sosok yang mirip kayak anjing iblis ini juga dipanggil sama Raja Salomo dengan sebutan Rabdos, yang dalam bahasa Yunani berarti tongkat. Dan alasan kenapa sosok anjing ini disebut tongkat karena dulu sebenarnya dia manusia yang punya kekuatan sihir untuk memerintah bintang-bintang dan ngelakuin berbagai macam perbuatan jahat. Dan biasanya para penyihir itu selalu bawa tongkat sebagai alat peraga buat ngeluarin mantra sihir. Makanya di banyak kebudayaan biasanya tongkat identik dengan kekuasaan atau kekuatan. Bahkan kalau kalian sering nonton film-film fiksi fantasi yang berhubungan dengan dunia sihir, pasti mereka pada pakai tongkat buat ngeluarin kekuatan. Sama nih dengan julukan penyihir jahat di cerita ini yang disebut sebagai Rabdos atau si tongkat. Tapi entah gimana caranya tiba-tiba penyihir ini berubah jadi sosok anjing neraka. Penyebabnya nggak dijelasin di dalam teks aslinya, tapi mungkin kayaknya orang ini kena efek samping dari ngelakuin praktek sihir, atau bisa juga karena dikutuk sama Tuhan. Yang jelas sekarang dia udah berubah jadi monster anjing ganas yang selalu memangsa manusia. Dan karena sekarang anjing ini udah ditangkap sama Salomo pakai kekuatan cincin ajaib, makanya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain dan ikut tunduk di bawah perintahnya Raja Salomo. Terus anjing ini ngasih tahu lokasi rahasia yang ada di pegunungan buat nemuin batu permata hijau supaya bisa dipakai Salomo menghias interior bait suci. Dan setelah anjing iblis ini ngasih tahu keberadaan batu permata itu, Salomo memanfaatkan kekuatan iblis ini untuk menjadi sumber penerangan di malam hari, karena di dalam mulut anjing ini selalu keluar api yang tidak bisa dipadamkan. Makanya dimanfaatin untuk menerangi lokasi sekitar proyek pembangunan bait suci. Setelah itu, Raja Salomo manggil iblis lain yang juga muncul dalam wujud hewan buas. Tapi sekarang iblis ini bermanifestasi seperti singa yang berjalan keliling sambil mengaum-aum untuk cari orang-orang yang bisa ditelan. Dan iblis singa ini namanya Wrath. Masih belum jelas arti namanya apa, tapi iblis ini aslinya berwujud roh yang gak kelihatan dan punya kekuatan buat melemahkan tubuh manusia supaya drop dan jatuh sakit. Terus alasan kenapa iblis ini datang ke hadapan Salomo dalam wujud singa, karena roh iblis tuh bisa bermanifestasi ke berbagai macam bentuk dan memangsa jiwa manusia untuk melemahkan iman mereka. Selain memangsa jiwa-jiwa manusia, iblis ini ngasih tahu kalau dia juga punya pasukan legion iblis di bawah komandonya yang berfungsi untuk ngusir setan-setan lain. Jadi pernyataan ini emang agak bikin bingung dan kontradiktif ya, karena nggak mungkin sesama iblis bisa ngusir temannya sendiri. Nanti kerajaannya bakal terpecah-pecah dan nggak bisa bertahan dong. Tapi di teks perjanjian Salomo ini ngasih pandangan yang beda dari pemahaman umum yang kita tahu selama ini. Tapi entah yang disampaikan iblis singa ini bener apa enggak, yang jelas kitab suci ngasih tahu kalau iblis itu dijuluki bapak segala dusta, walaupun ya mereka emang punya kekuatan dan kemampuan yang unik-unik. Bahkan iblis singa ini juga bisa bernubuat dan ngasih tahu ke Raja Salomo kalau dia dan pasukan legion iblis lainnya takut sama orang yang bernama Immanuel, yang dalam bahasa Ibrani berarti Allah menyertai kita. Karena iblis singa ini bilang ke Raja Salomo kalau hanya Immanuel yang bisa ngikat dia dan pasukannya untuk dibinasakan dalam jurang air. Jadi siapakah orang yang dinamakan Immanuel ini?
Kalau kita tarik referensinya ke Nevi'im atau kitab para nabi Yahudi, nama Immanuel juga dinubuatkan sama Nabi Yesaya, tepatnya di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dan nubuat ini digenapi di Injil Matius 1 ayat 21-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu kalau kita terus ikutin ceritanya di kitab Markus pasal 5 ayat 1-20, di situ ada cerita tentang Yesus yang mengusir banyak legion roh jahat yang masuk ke dalam tubuh orang Gerasa. Dan orang kerasukan itu juga punya sifat kayak hewan buas. Makanya Yesus ngusir roh-roh jahat itu ke dalam kumpulan babi, lalu diceburin ke dalam jurang abis atau lautan dalam. Makanya ini menggenapi ramalan iblis singa yang bilang kalau dia takut sama Immanuel. Walaupun gitu ya, kita balik lagi ke status teks ini, karena seperti yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya, kalau teks perjanjian Salomo ini baru muncul di abad pertama Masehi atau di masa perjanjian baru. Artinya bisa aja si penulis teks ini masukin beberapa referensi yang ceritanya merujuk ke kisah Yesus Kristus. Jadi sangat diragukan kalau teks ini bersifat profesi atau nubuatan asli yang setara dengan Nevi'im atau kitab para nabi Yahudi. Tapi sekarang kita kesampingkan dulu tentang status teks perjanjian Salomo ini dan fokus ke cerita utamanya, karena setelah Raja Salomo dapat informasi tentang kelemahan iblis singa dan pasukannya, beliau lalu merintahin legion iblis itu buat nyari potongan-potongan kayu pohon dari dalam hutan. Terus kayu-kayu itu yang udah kekumpul dibersihin, dipotong-potong dengan manfaatin gigi taringnya si iblis singa. Jadi zaman dulu waktu belum ada gergaji atau mesin buat motong kayu, ya tinggal pakai giginya iblis singa aja. Emang aneh dan absurd banget, tapi emang ceritanya kayak gitu. Terus Raja Salomo manggil iblis lain, dan kali ini yang muncul lebih ngeri dari sebelumnya. Karena iblis ini bermanifestasi jadi naga berkepala 3 yang mirip kayak monster Ghidorah di film Godzilla. Walaupun ya nggak mirip-mirip amat sih, karena nggak punya kulit atau sisik warna emas kayak Ghidorah. Di cerita ini juga nggak disebutin secara pasti apa nama monster iblis naga ini. Tapi iblis ini ngaku kalau dia roh jahat yang bisa bikin anak-anak bayi yang baru lahir menderita kekurangan tubuh, kayak tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Masing-masing kepala iblis naga ini juga punya fungsi untuk menghancurkan tubuh manusia supaya mereka jadi cacat secara fisik. Jadi, iblis ini selain bermanifestasi sebagai roh jahat yang gak kelihatan, tapi juga bisa muncul dalam wujud fisik yang bisa membunuh tubuh manusia. Dan kalau kalian pernah nonton video aku yang bahas tentang 7 pangeran neraka, ternyata iblis naga ini juga masih berhubungan sama Mammon yang mewakili dosa ketamakan. Karena naga ini sempat menggoda Raja Salomo dengan harta kekayaan dunia berupa emas yang jumlahnya ada banyak banget, supaya Salomo jadi serakah dan haus dengan kekayaan. Tapi Raja Salomo tahu kalau ini cuma jebakan iblis aja dan dia berusaha nyukupin diri dengan harta yang dikasih oleh Tuhan. Makanya Salomo cepat-cepat ngiket naga ini dengan mantra sihir dan maksa iblis ini buat ngasih tahu kelemahannya. Naga ini bilang kalau dia takut sama sosok yang disebut malaikat penasehat agung, tapi nggak disebutin namanya secara eksplisit. Beberapa pendapat mengatakan kalau itu malaikat Mikael. Sementara menurut pendapat lain beranggapan kalau sosok penasehat agung itu adalah Yesus Kristus, karena di dalam teks perjanjian Salomo tertulis kalimat ini. Yerusalem sebagai tempat yang ditandai sebagai kepala, karena telah ditunjuk sebelumnya malaikat penasehat agung dan akan berdiam di kayu salib. Entah apa maksud tersirat dari kalimat ini, tapi kalau kalian pernah nonton series Book of Enoch yang pernah aku bahas di channel ini, di situ sempat disinggung tentang 70 malaikat yang menggembalakan bangsa-bangsa setelah peristiwa kehancuran Menara Babel. Sementara Allah Israel sendiri yang menggembalakan bangsa Israel di Tanah Perjanjian. Lalu kota Yerusalem dibangun sebagai tempat ibu kota Israel atau tempat yang ditandai sebagai kepala. Dan ini digenapi setelah kemunculan anak manusia sebagai gembala agung. Jadi secara eksplisit teks perjanjian Salomo ini sering menyinggung tentang kisah Yesus Kristus. Tapi ya balik lagi ya, semua informasi ini jangan diterima mentah-mentah, karena bisa aja ini cuma sekedar cocok logi. Jadi jangan diimani dan anggap aja ini cuma karya karangan orang Yunani di abad pertama Masehi yang mengatasnamakan Raja Salomo yang sebenarnya udah hidup ribuan tahun lalu sebelum Masehi, jauh sebelum kedatangan Kristus. Tapi kita ambil hikmahnya aja, karena pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari
setiap cerita, dan kisah ini ngajarin kita tentang penguasaan diri dan mencukupkan diri dari segala hal. Seperti Raja Salomo yang sejauh ini udah ketemu sama berbagai macam karakter iblis tapi masih belum bisa disesatkan sama jebakan mereka. Justru Salomo malah manfaatin kekuatan iblis-iblis itu untuk jadi babu proyek, termasuk iblis naga tadi yang akhirnya dimanfaatkan untuk membuat batu bata selama proses pembangunan bait suci. Setelah itu Salomo manggil iblis lain yang disebut Obizut. Iblis ini punya wujud fisik yang bertolak belakang sama iblis Envy yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Karena iblis ini bermanifestasi seperti sosok setan perempuan yang cuma muncul kepalanya doang, sementara tubuhnya nggak kelihatan dan samar-samar karena diselimuti kegelapan, lalu bentuk rambutnya panjang dan acak-acakan. Jadi ini kebalikannya iblis Envy yang muncul dalam wujud seorang pria tanpa kepala, cuma badannya aja yang kelihatan. Sementara iblis Obizut cuma kepalanya doang yang kelihatan. Dari deskripsi penampilan fisik iblis ini mungkin kita bisa bayangin kalau setan ini mirip kayak kuyang kalau versi Indonesianya, cuma kepalanya doang yang bisa terbang ke sana kemari karena nggak punya tubuh bagian bawah. Tapi ada anggapan kalau iblis ini sebenarnya roh Medusa dari mitologi Yunani kayak yang dulu pernah aku bahas di video ini. Karena di cerita itu kepala Medusa dipenggal sama Perseus dan katanya jadi roh gentayangan. Tapi ini mungkin cuma cocok logi aja karena karya ini emang referensinya banyak yang mirip ke kisah mitologi Yunani. Tapi iblis yang satu ini juga gak kalah jahat dari iblis-iblis sebelumnya. Karena walaupun cuma punya kepala doang, sifatnya ganas, gak ramah sama sekali. Karena setiap malam kerjaannya cuma keliling ke seluruh dunia buat mangsa anak-anak bayi yang baru aja lahir. Mirip kuyang ya? Dan iblis ini juga jadi roh iblis pertama yang gak mau tunduk di bawah perintah Raja Salomo buat bantu-bantu ngerjain proyek pembangunan bait suci. Bahkan cincin ajaib dan mantra sihir Salomo juga gak mempan sama sekali karena iblis ini bilang kalau kelemahannya cuma takut sama malaikat Rafael. Tapi ya Salomo ini orangnya emang cerdik dan tidak habis akal. Jadi walaupun cincin ajaib gak mempan buat nyegel iblis ini, Salomo berdoa dan minta kekuatan fisik dari Tuhan supaya bisa nangkep kepalanya setan ini. Terus rambutnya dipotong buat dijadiin pajangan di depan bait suci. Jadi kelakuannya Salomo kali ini random banget. Entah apa tujuannya ngelakuin ini, tapi mungkin aja iblis ini dijadiin semacam tumbal proyek. Dan mau kalian percaya atau enggak, tradisi kepala yang dijadiin tumbal proyek ini masih dipakai sampai sekarang termasuk di Indonesia. Lagian aneh-aneh aja sih Salomo, bukannya jadi takut karena cincin saktinya nggak berfungsi, tapi malah bisa-bisanya mikir kalau nggak mau dijadiin kuli ya gue jadiin tumbal proyek aja sekalian. Jadi emang agak random sih kisah ini karena roh-roh iblis yang dipanggil Salomo punya sifat yang unik-unik dan gak ketebak. Dan setelah ini masih banyak lagi karakter-karakter iblis lain yang muncul di hadapan Raja Salomo, tapi itu kita simpan dulu sampai di video berikutnya. Buat yang penasaran sama kelanjutan ceritanya, harap bersabar karena ceritanya memang panjang banget dan masih banyak iblis-iblis lain yang belum muncul. Dan seperti yang udah aku jelasin di episode sebelumnya, gak disangka-sangka kalau kisah ini juga punya versi lain yang belum pernah riwah kali.